Voice of Indonesia. Dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, setiap tahunnya Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi melalui Direktorat Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan, Direktorat Jenderal Kebudayaan, melaksanakan kegiatan pemberian penghargaan kebudayaan melalui program Anugerah Kebudayaan Indonesia atau yang lebih dikenal dengan AKI. Nah, kegiatan ini merupakan bentuk apresiasi pemerintah pusat kepada pihak-pihak yang berprestasi atau berkontribusi dalam pemajuan kebudayaan. Kegiatan pemberian penghargaan di bidang kebudayaan ini telah dimulai sejak lama ya, sejak tahun 1969 dengan nama Hadiah Seni. Nah, lalu pada tahun 2012 berganti nama menjadi Anugerah Kebudayaan dan Penghargaan Maestro Seni Tradisi. Dan sejak tahun 2020 hingga saat ini menjadi Anugerah Kebudayaan Indonesia atau AKI. Baik, kita akan bahas bagaimana penyelenggaraan AKI tahun 2024 ini. Saya sudah bersama dengan Mbak Liza Arista dari tim Anugerah Kebudayaan Indonesia, Direktorat Jenderal Kebudayaan Kemendikbud Ristek Republik Indonesia. Halo Mbak Liza, selamat bergabung. Halo, selamat siang Mas Agus dan para pendengar semuanya. Ya, terima kasih. Sehat ya kabarnya Mbak ya? Sehat, alhamdulillah. Posisi lagi di mana nih Mbak Liza? Lagi di kantor, Mas. Di kantor ya? Baik. Iya nih, pada penasaran nih tentang AKI tahun ini. Apakah ada perbedaan dengan tahun lalu Mbak Liza? Iya. Kalau untuk program Anugerah Kebudayaan Indonesia di tahun lalu dengan tahun ini ada beberapa perbedaan begitu ya, Mas. Salah satunya itu untuk dalam upaya kita untuk menjaring usulan-usulan yang potensial, kita juga ada melibatkan narasumber khusus gitu, pihak-pihak yang bisa memberikan usulan secara langsung kepada kami. Nanti kami proses melalui instansi-instansi yang bisa mengusulkan melalui website. Kemudian ada perubahan nama-nama kategori, itu diantaranya ada kategori anak remaja, kalau tahun lalu namanya kategori anak remaja, kalau di tahun ini diganti menjadi kategori anak. Kemudian ada perubahan batasan usia, kalau tahun lalu di 18 tahun, di tahun ini 17 tahun ketika diusulkan. Kemudian juga ada perubahan dari jumlah dana apresiasi yang diterima oleh setiap penerima gitu ya, untuk beberapa kategori. Kemudian ada juga kategori yang kami gabung dengan salah satu kategori, yaitu kategori masyarakat adat. Tadinya dia berdiri sendiri, tapi sekarang kita gabung di kategori pelestari. Dan yang terakhir untuk kategori pemerintah daerah itu kami jadikan penghargaan seperti penghargaan khusus, yang mana mekanisme pengusulannya dan juga jadwal pemberian penghargaannya itu kami pisahkan begitu. Jadi dulu pemberian penghargaan untuk kategori lain, kemudian selanjutnya nanti ada penghargaan untuk kategori Pemda. Baik. Seperti itu, Mas, kurang lebih. Kayaknya seperti perbedaan-perbedaan teknis saja ya. Iya, perbedaan teknis. Teknis lombanya. Nah, kalau lihat sejarahnya sudah panjang sekali ya, sudah dari tahun 69. Lalu mengapa nih masyarakat penting untuk berpartisipasi dalam AKI tahun ini khususnya? Iya, kalau dengan dimulainya tahun 1969 kami juga ada perubahan kategori ya, yang mengikuti juga kondisi di lapangan gitu ya. Kategori ini juga sebetulnya kan untuk mengakomodir pihak-pihak yang bisa kita berikan penghargaan gitu. Kalau dulu kategorinya lebih sederhana begitu, Mas. Sekarang lebih banyak dari digital gitu. Dan mengapa masyarakat itu penting untuk berpartisipasi? Karena sebetulnya Anugerah Kebudayaan Indonesia ini adalah bentuk apresiasi gitu ya, di bidang kebudayaan tentu, yang diberikan oleh pemerintah melalui Kementerian Pendidikan, Riset dan Teknologi, Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, dan diampu oleh Direktorat PPLK, itu kepada pihak-pihak yang memiliki kontribusi luar biasa gitu dalam pelestarian kebudayaan Indonesia. Dan harapannya melalui masyarakat, kami juga bisa mendapatkan informasi dan juga bisa memberikan
penghargaan ini kepada pihak-pihak yang tepat sasaran gitu, Mhm. sehingga mereka yang menerima penghargaan ini juga dapat apa ya, membantu juga ekosistemnya gitu ya, komunitasnya untuk semakin giat, semakin semangat dan termotivasi untuk melestarikan kebudayaan Indonesia gitu. Ya, ya, ya. Karena kan memang perkembangan kebudayaan dan pelestariannya itu pesat sekali ya, walaupun sekarang eranya sudah era berbeda tentu dengan tahun 69, tapi semakin kaya sepertinya ya, maka pemerintah mengakomodir lah ya, bagaimana perkembangan itu terjadi di lapangan. Nah, kan ada dua jenis penghargaan ya Mbak ya, tanda kehormatan dari Presiden dan penghargaan kebudayaan dari Menteri. Nah, ini apakah ada perbedaan mekanisme pengusulan di antara kedua penghargaan ini? Ya, kalau untuk sistem atau tahapan pengusulannya dimulainya sama, cuman ada perbedaannya di sini adalah siapa yang dapat memproses itu. Mhm. Kalau untuk penghargaan dari presiden, pihak yang dapat mengusulkan itu ini memang secara teknis ya Mas ya, nggak apa-apa ya kita santai. Ya. Jadi kalau untuk penghargaan presiden itu diusulkan oleh pimpinan daerah, baik itu gubernur, wali kota ataupun bupati, atau juga bisa diusulkan melalui dinas yang mengampu atau membidangi kebudayaan. Namun tetap diketahui atau ditembuskan kepada pimpinan daerahnya masing-masing, wilayah masing-masing begitu. Nah kemudian untuk penghargaan presiden juga Kemendikbudristek ini berperan untuk mengusulkan calon penerima ini nantinya kepada Dewan Gelar Tanda Kehormatan Presiden. Jadi proses di Kemdikbudristek berhenti sampai di mendapatkan calon penerima yang selanjutnya kami usulkan ke presiden, singkatnya seperti itu. Nanti proses selanjutnya akan dilakukan oleh Dewan Gelar Tanda Kehormatan tersebut. Nah, kalau untuk penghargaan menteri ini bisa diusulkan oleh dinas yang membidangi kebudayaan atau balai pelestarian kebudayaan atau pihak-pihak lain seperti komunitas, dewan kesenian, dewan kebudayaan, asosiasi profesi, atau juga organisasi media gitu yang ada di seluruh Indonesia gitu. Tetapi pihak-pihak ini misalkan ada perorangan yang ingin mengusulkan itu tidak bisa mengajukan pihaknya sendiri. Oh. Gitu. Jadi harus diusulkan oleh pihak lain Ya. dengan menyertakan surat rekomendasi juga. Seperti itu. Baik, jadi katakanlah tidak bisa membawa nama pribadi, tetapi daerah untuk presiden dan lembaga lah katakanlah ya untuk menteri. Iya, betul. Untuk kategori penghargaan dari menteri ya. Baik. Nah, ini masih sedikit teknis mungkin ya. Tahapan selanjutnya setelah proses pendaftaran? Iya. Itu seperti apa? Kalau sebagai informasi, kalau untuk proses saat ini kan kami masih dalam pembukaan periode pendaftaran ya Mas ya, pengusulan. Itu kita sudah mulai dari tanggal 5 Maret sampai dengan akhir April nanti, 30 April. Nah, nanti setiap usulan yang masuk, kami akan lakukan seleksi administrasi, begitu yang nanti dilihat bagaimana kelengkapan administrasinya, apakah sudah sesuai, kemudian nanti apabila lolos, kami masukkan ke seleksi substansi, di mana seleksi ini kami melibatkan tim penilai yang independen dari luar Kemdikbudristek, tentu dengan profil dengan kepakaran yang sesuai dengan kategori masing-masing seperti itu. Kemudian nanti setelah lolos kami akan ajukan kepada Mendikbudristek gitu untuk apakah disetujui atau tidak. Apabila disetujui akan dikeluarkan surat keputusannya, dan apabila sudah turun kami akan undang seluruh penerima untuk hadir di Jakarta untuk menerima penghargaan. Kurang lebihnya seperti itu. Baik. Ya Mbak Liza, ini mohon dikoreksi ya. Benar nggak? Ya. Menerima pendaftaran juga peserta dari luar negeri? Betul sekali. Betul. Jadi untuk salah satu kategori di dalam Anugerah Kebudayaan Indonesia itu ada namanya kategori lembaga dan perorangan asing, Mas. Jadi di sini perorangan asing.
Ya, kategori ini mengakomodir pihak-pihak gitu ya, Indonesianis yang memiliki kontribusi yang signifikan gitu memperkenalkan dan juga melestarikan kebudayaan Indonesia di mancanegara, khususnya di daerah atau negara domisili mereka tinggal. Oh, ini Indonesianis ini bukan diaspora ya? Bukan, ini Indonesia Warga negara dan asing yang peduli terhadap warga negara. kebudayaan Indonesia begitu. Betul. Oh, Ini bisa perorangan, bisa juga lembaga atau komunitas. baik, baik, baik. Ya, jelas ya. Dan juga untuk masyarakat Indonesia di luar negeri boleh juga. Kalau untuk masyarakat Indonesia atau WNI yang tinggal di luar negeri bisa, Mhm. tapi nanti terakomodirnya di kategori lain, di kategori di luar kategori lembaga dan perorangan. Tapi tetap bisa diusulkan, Mas. Bisa masuk ke pelestari, bisa juga masuk ke pelopor pembaru, Ya. atau kategori lainnya nanti melihat kriterianya lagi. Ya, karena di luar negeri juga ada juga yang concern terhadap kebudayaan Indonesia begitu ya, diaspora kita yang dengan apa namanya segala macam upaya mereka secara mandiri mereka melakukan itu kan. Itu bisa Ya, mendapatkan juga ya. ya. Baik. Betul. Nah, kalau begitu persyaratan seperti apa yang harus dipenuhi oleh tadi itu Indonesianis ataupun diaspora yang apa diusulkan untuk mendapatkan anugerah kebudayaan Indonesia ini? Ya, kalau untuk Indonesianis berarti kita berbicaranya untuk kategori lembaga dan perorangan asing dahulu gitu ya, Mas ya. Nah, untuk Indonesianis yang kiranya ada yang ingin diusulkan itu untuk kriterianya diantaranya itu memiliki dedikasi dalam hal pemajuan kebudayaan Indonesia gitu, kemudian memperkenalkan kebudayaan Indonesia di mancanegara, kemudian memiliki kemampuan menjadi penggerak dan menginspirasi publik mancanegara untuk ikut aktif dalam melakukan kegiatan seni dan budaya Indonesia. Seperti itu. Itu dalam rentang waktu berapa lama minimal mereka melakukan itu? Atau dibatasi atau tidak? Ya, dibatasi minimal berkarya 10 tahun. 10 tahun terakhir dan terus menerus selama 10 tahun itu. Ya. Oh, baik, baik. Continue. Ya, artinya sudah menjadi tokoh yang familiar ya untuk Indonesia sendiri. Bagaimana kiprah mereka atau lembaga atau perorangan ini benar-benar sudah dirasakan kontribusinya untuk pemajuan kebudayaan Indonesia begitu ya di luar negeri. Iya. Dan juga global begitu ya. Wah, ini positif sekali ya. Karena pemerintah Indonesia begitu perhatian terhadap siapapun pihak yang memang berkontribusi terhadap pemajuan kebudayaan kita yang kaya ya. Nah, ada tambahan, Mbak? Ya, untuk tadi untuk diaspora begitu ya, untuk warga negara Indonesia yang tinggal di luar negeri dan ikut memperkenalkan atau menginspirasi atau menggerakkan gitu ya mancanegara untuk mengetahui kebudayaan Indonesia gitu, itu bisa di kategori lain tadi seperti kami sampaikan di awal gitu, ada kategori yang bisa mengakomodir yaitu bisa pelestari, bisa juga pelopor pembaru, antara dua kategori itu, dan ini bisa komunitas ataupun perorangan gitu. Nah, perbedaannya itu mungkin sedikit, kalau di pelestari itu pihak-pihak yang memiliki upaya untuk melestarikan kebudayaan yang sudah ada, kemudian di sana diajarkan atau dikembangkan begitu, dan sudah dikenal luas oleh masyarakat gitu. Nah, kalau untuk pelopor pembaru itu pihak-pihak yang memperkenalkan satu karya budaya atau bidang budaya yang sudah ada, namun mereka memiliki metode baru atau memiliki nilai kepeloporan gitu dalam pengembangan kebudayaan tersebut gitu, dan sudah diikuti juga oleh masyarakat gitu. Seperti itu perbedaan yang signifikan antara pelopor pembaru dan juga pelestari. Ya, kemarin saya baru saja membuat katakanlah picture ya tentang ada seorang asing gitu, seorang Amerika yang mengembangkan
atau mempopulerkan musik keroncong Indonesia di Amerika. Mungkin itu salah satu contoh yang bisa juga ya. Bisa, bisa Mas. Nah kalau ini berarti WNA ya Mas ya, WNA ya. warga negara asing. Nah, Mhm. berarti sesuai dengan kategori lembaga dan perorangan asing bisa diusulkan. Kalau lembaga mungkin dia kan sudah membentuk grup keroncong, orkes keroncong sendiri. Nah itu mungkin bisa menjadi sebuah lembaga. Seperti itulah contohnya kali ya. Ya, bisa juga. Oke, baik, menarik nih. Ternyata lebih ke bagaimana pemerintah Indonesia menghargai ya upaya-upaya yang sudah dilakukan. Karena ternyata untuk mempertahankan ekosistem itu supaya terus berjalan dan kebudayaan Indonesia tetap lestari, memang bukan tugas perorangan semata, tapi sudah menjadi sebuah circle atau lingkaran yang saling keterkaitan ya, Mbak ya. Betul. Dan juga Oke, kan kita harapkan dengan adanya penghargaan ini ada kontinuitas gitu ya Mas ya. betul betul. Untuk pihak atau pegiat budayanya dapat semakin termotivasi menularkan pengetahuannya kepada generasi muda sehingga ada kontinuitas di situ, ada upaya pelestarian di situ sehingga tidak punah gitu budaya kita. Baik. Ya, kita yakin pendengar Voice of Indonesia mungkin salah satu dari sekian banyak yang juga melakukan upaya-upaya serupa memajukan kebudayaan Indonesia ya. Mungkin boleh ikut serta nih, kebetulan mendengarkan dan juga termasuk yang ada di luar negeri yang mendengarkan Voice of Indonesia. Nah, jika ingin mengetahui informasi lebih lanjut mengenai Anugerah Kebudayaan Indonesia 2024, di mana mereka dapat melihat informasi tersebut, Mbak Liza? Ya, bagi masyarakat, para pendengar yang ingin mengetahui lebih lanjut terkait Anugerah Kebudayaan Indonesia, boleh mengunjungi website kami. Pertama, alamatnya di anugerahkebudayaan.kemdikbud.go.id. Kemudian juga bisa mengunjungi media sosial kami di Instagram, itu namanya anugerahkebudayaan.official. Nah, di kedua sumber itu kami secara update memberitahukan informasi-informasi terkait Anugerah Kebudayaan Indonesia gitu. Dan untuk detailnya juga boleh bertanya melalui DM juga, baik di Instagram maupun di website ada kontak kami, sangat lengkap. Seperti Ya. itu. Baik, bisa diulang sekali lagi mungkin, Mbak. Oke. Ya, websitenya di Anugerah Kebudayaan, disambung anugerahkebudayaan.kemdikbud.go.id. Baik. Kemudian Ya. untuk Instagramnya alamatnya anugerahkebudayaan disambung .official. Ya, sudah jelas nih. Mudah-mudahan makin banyak yang mendaftar ya, Mbak ya. Amin. Oke. Nah, terakhir, bagaimanakah harapan ke depan untuk kebudayaan kita, ya khususnya melalui program Anugerah Kebudayaan Indonesia ini, Mbak Lisa? Ya, harapan kami tentu saja kami mengharapkan banyak pihak yang terapresiasi begitu Mas dengan adanya penghargaan ini, penghargaan dari pemerintah melalui Kemdikbudristek, banyak pihak yang merasa diapresiasi atas kontribusinya yang luar biasa dalam pelestarian kebudayaan Indonesia. Kemudian semakin banyak juga masyarakat yang juga terlibat begitu ya dalam upaya pelestarian kebudayaan, dan juga generasi muda khususnya gitu semakin tertarik gitu mencintai juga kebudayaan Indonesia gitu. Jadi tidak hanya orang-orang tua atau yang sudah lama berkecimpung di kebudayaan, tapi anak-anak muda juga boleh mulai mencintai gitu dan pengen tahu bagaimana sih indahnya kebudayaan Indonesia itu. Baik. Ya justru generasi muda kita yang paling diharapkan ya, karena masih panjang ke depannya, tentu kontribusi mereka lah yang diharapkan ya. Oke. Mbak Lisa, terima kasih sudah meluangkan waktu bersama Voice of Indonesia, berbagi informasi seputar AKI 2024, yang mudah-mudahan tahun ini lebih sukses lagi dari tahun kemarin ya. Amin. Terima kasih banyak Mas Agus dan para pendengar semuanya. Baik, terima kasih. Sampai jumpa, Mbak Lisa, di Mei nanti ya. Kita tunggu informasi. Ya, betul. Terima kasih. Baik. Ya, selamat siang.
Terima kasih. Demikian pendengar bincang-bincang saya dengan tim Anugerah Kebudayaan Indonesia, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kemdikbudristek Republik Indonesia, Mbak Liza Arista. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.